Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Javisa. Senang sekali bisa menemani teman-teman Javisa Otak pada malam kali ini. Kepada teman-teman yang telah hadir, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Sembari sembari menunggu teman-teman yang lainnya juga. Teman-teman juga bisa disiapkan juga apa namanya kayak catatan, alat tulis, cemilan, secangkir kopi atau teh hangat gitu. Biar teman-teman juga lebih nyaman lagi untuk mendengarkan kajiannya nanti. Insya Allah mmm, insyaallah kajiannya akan segera dimulai, lalu ah ah, iya langsung aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul pada Javisa Talk malam malam ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Agak lalu sebelum acaranya dimulai, agar semakin diberkahi akan lantunan ayat suci yang akan dibawakan oleh Kak Neni. Kepada Kak Neni dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yang di sekitarnya ada Al-Quran bisa ikut menyimak juga nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, sungguh dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Kak Neni yang Salam. telah membacakan lantunan ayat suci. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dan menambah keimanan kita kepada Al-Quran. Lalu untuk sebelum lebih lanjut, aku ingin ngastiin aja nih teman-teman juga untuk tetap udah follow Instagram narasumber sama narasumber ini di Instagramnya tuh ada di kolom chat ya teman-teman ya. Bisa diklik terus Instagram Hasanah Network, Soleha Story dan Jovisa ID. Hmm, aduh, langsung aja. Assalamualaikum Ustadz. Belum 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 ini on mic.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Sudah, Mas? kabarnya bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Bil khair walhamdulillah. Sehat walafiat, Kalau Pak. oke, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Ustaz saat ini? Sibuk membantu para jomblo, Mas. Masya Allah. Jadi kesibukan kita di samping mengajar di pesantren, safari dakwah, kita memang membantu semampu kita menta'arufkan yang ingin ta'aruf dan ingin segera menikah. Ah, Ya. oke, makasih Ustadz atas jawabannya. Ini aku ingin ngasih tahu aja bahwa Ustadz Cinta Restu Sugiarto ini adalah dai nasional, pengasuh pengasuh Makat Love Tahfiz dan pakar cinta dan perjodohan perjodohan Islam gitu. Langsung tanpa berlama-lama lagi ya, Ustadz bisa menyampaikan materinya. Waktu dan Siap. tempat silahkan. Iya, Sobat Jovisa sekalian yang dirahmati oleh Allah dan host kita yang luar biasa. Kebahagiaan bagi kita bila malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu, fa insya Allah Allah menjamin keberkahan dari pertemuan kita ini. Untuk itu mari kita syukuri dulu nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Teman-teman coba sekalian, kalau dulu biasanya para sobat mungkin menyimak saya di Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majlis Cinta MNC Muslim Division, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah saat ini Allah pertemukan kita langsung. Dan ternyata tema yang kita bahas juga luar biasa, maka semoga 1,5 jam ke depan kita bisa bedah dan kita bisa obrolkan dengan luar biasa, dan selesai dari acara ini semuanya bisa mengamalkan yang memang itu baik. Kalau nggak baik tentu jangan diamalkan ya. Sobat Jovisa sekalian, terkait dengan judul kita ya, bahwa kita punya rasa tapi Allah punya aturan, ini sangat menarik sekali. Menariknya kenapa? Karena betul tadi Qori'ah kita sudah membacakan untuk kita semuanya. Itu tadi surat Ali Imran ayat 14 ya. Bahwa zuyyina linnas hubbus syahawat. Bahwa manusia itu, terutama para laki-laki, itu dihiasi dengan kesukaan yang luar biasa. Dan ranking 1 kesukaannya adalah kepada wanita. Ini menarik karena memang konteks kita saat ini terutama adalah hubungan antara pria dan wanita, ikhwan dan akhwat. Maka yang pertama yang menjadi patokan kita adalah surat Ali Imran ayat 14 tadi, bahwa memang fitrahnya laki-laki itu paling seneng yang pertama adalah dengan wanita ya. Dan mungkin bisa dibalik wanita sedangkan dengan laki-laki, meskipun secara umum wanita katanya senangnya dengan harta benda ya. Tapi karena konteksnya ini cinta, maka yang pertama tolong digarisbawahi dulu bahwa senang dengan lawan jenis itu adalah fitrah. Kemudian yang kedua, terkait dengan rasa, ini sejatinya kita tidak perlu terlalu merasa berdosa ya ketika tumbuh rasa cinta, karena memang coba kita cek dalam surat Asy-Syura ayat 23, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Ternyata misi besar dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak lain dan tak bukan adalah menumbuhkan cinta dalam kekeluargaan atau kekerabatan. Jadi Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata beliau disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyatakan kepada seluruh manusia bahwa misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak lain dan tak bukan adalah
untuk menumbuhkan cinta dalam kemesraan, cinta dalam kekeluargaan, dan seterusnya. Maka yang saat ini sedang jatuh cinta, sedang dicintai, sedang berbunga-bunga karena cinta, atau sedang saling jatuh cinta, ya, ini semua harus bersyukur karena memang cinta itu atau kesukaan itu sebetulnya adalah fitrah. Bahkan itu menjadi misi besar dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan kita punya rasa, kalau ini konteksnya adalah lawan jenis, memang betul dalam Islam ada aturan mainnya. Jadi tidak asal jatuh cinta, tidak asal mencintai, begitu tidak asal saling jatuh cinta, tanpa memperhatikan aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu di antara yang paling sering ya dibahas oleh para alim ulama terkait dengan hubungan lawan jenis adalah kita bisa buka misalnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat ini biasanya dipakai untuk dalil bagi yang nggak bolehin pacaran gitu ya, tapi ta'aruf ya, itu Al-Hujurat ayat 13. Tetapi lebih dari itu, ayat ini sebetulnya adalah mengatur hubungan cinta lawan jenis. Satu sisi Allah memang menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkenalanlah kata Allah ya, bahkan saling cintalah ya. Tetapi ingat di ujung ayat itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara yang sedang berkenalan, bahkan yang kemudian tumbuh cinta satu dengan yang lain adalah yang paling bertakwa. Apa maksudnya ini? Maksudnya tak lain adalah ketika kita punya rasa atau saling punya rasa, Allah punya aturannya. Boleh silakan. Yang penting harus bertakwa. Karena yang terbaik di antara yang saling jatuh cinta adalah mereka yang bertakwa. Maksudnya apa? Menjadikan Allah betul-betul menjadi pengawas utama kita ya, karena Allah itu Sami'un Basir, maha mendengar, maha melihat. Jadi apapun yang kita lakukan dengan orang yang kita suka atau yang menyukai kita ya, itu semua diawasi, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud takwa. Nah, contoh nyata itu pernah terjadi di muka bumi ini. Beliau adalah seorang nabi, nabi yang sangat tampan, yang luar biasa, namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu saat Nabi Yusuf ini diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Dengan cinta. Silahkan dicek di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Apa artinya? Sungguh Zulaikha sangat cinta dan berhasrat kepada Nabi Yusuf. Di saat yang sama, Nabi Yusuf diam-diam juga cinta. Jadi dia saling cinta, saling berhasrat. Tetapi meskipun keduanya punya rasa cinta, ya, saling cinta, tetapi karena belum diikat dengan ikatan yang halal, bahkan kemudian Siti Zulaikha mencoba mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina, maka Nabi Yusuf kemudian berlari ya menuju pintu untuk keluar dari rumah tersebut, padahal sudah tinggal di rumah berdua, pintu jendela dikunci, nggak ada orang lain kecuali mereka berdua ya. Ini Nabi Yusuf karena apa? Laula arra'a burhana rabbih. Andai saja Nabi Yusuf tidak ingat bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu, pasti Nabi Yusuf juga sudah berzina dengan Siti Zulaikha. Inilah kisah nyata yang pernah terjadi di masa lampau, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika kita punya rasa, tapi kok belum halal, ya jangan lakukan yang namanya zina. Karena apa? Jelas di surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan pernah mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan zina. Karena itu apa? Karena zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan cinta. Ya, memang orang-orang yang berzina ada yang kemudian mereka menikah, ya. Tetapi ketika mereka menikah berarti berjodoh dalam kondisi
keji berjodoh dengan yang keji. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga bisa berantakan. Kalau misalnya terlihat lancar di dunia, pasti di akhirat sudah celaka. Sebab apa? Jodoh itu kuncinya di surat An-Nur ayat 26. Yang baik pasti berjodoh yang baik, yang keji pasti berjodoh dengan yang keji. Dan tugas kita sebagai orang beriman, nggak cuma sekedar mencari jodoh, nggak sekedar mengikuti perasaan kita ya, tetapi ingat, mencari jodoh yang baik. Apalah artinya cepat berjodoh kalau dapat yang nggak baik? Ya, mending sabar sebentar, menjadi jovisa, jomblo fisabilillah, agar mendapat jodoh yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda laki-laki soleh kemudian dapat istri yang solehah, maka insya Allah itu baik dengan baik, maka nanti kesudahannya juga akan sangat baik, termasuk dalam hal anak cucu sampai urusan akhirat. Maka sekali lagi Sobat Jovisa, kita sangat bangga kalau antum semuanya bergabung di sini ya, tidak ikut-ikutan pacaran, tetapi ta'arufan, Masya Allah, sesuai Al-Hujurat ayat 13 tadi, bersabar, ya, kadang kita cocok, dia tidak. Kadang dia suka, kita nggak suka. Kadang pas ta'aruf malah langsung nggak suka ketika sudah melihat. Ujiannya sangat banyak memang orang yang punya rasa itu. Tetapi ketika koridornya adalah kita pengen selamat dunia akhirat, kita pengen dalam mencari cinta ini dengan landasan takwa, maka insya Allah kesabaran ikhwan dan akhwat sekalian akan membuahkan hasil yang terbaik. Kembali ke kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha tadi, Masya Allah, sudah saling cinta, bayangkan, sudah saling cinta. Ya, hari gini kira-kira masih ada nggak ya laki-laki dan perempuan yang sudah dalam satu rumah, pintu jendela dikunci, nggak ada orang lain, kemudian mau maksiat tapi ternyata ingat Allah Maha tahu, Maha melihat ya. Kalau sampai ada seperti ini ya, atau mengikuti Nabi Yusuf alaihissalam, luar biasa. Kalau dalam ibadah, istilah burhan itu, kalau burhan ini dalam kelakuan, jadi kita itu kalau punya burhan atau merasa diawasi oleh Allah, maka punya rasa apapun terhadap lawan jenis, kita akan tetap kontrol, kita akan tetap menahan diri. Kalau dalam ibadah kita mengenal istilah ihsan ya. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seakan melihat Allah, kalau nggak memungkinkan atau kok susah, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Sehingga apa? Ibadah kita pasti khusyuk, ya, sholatnya khusyuk, puasanya juga benar-benar dan seterusnya. Teman-teman, Sobat Jovisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan terkait dengan aturan yang telah Allah berikan untuk yang sedang jatuh cinta atau saling jatuh cinta. Itu aturannya sejatinya tidak banyak ya, namun memang tidak mudah untuk dilakukan atau diamalkan kecuali oleh orang-orang yang sabar, oleh orang-orang yang ikhlas, oleh orang-orang yang pengen selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Teman-teman, mohon dicatat betul ini ya, pesan saya dicatat betul, karena Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47. Silahkan dibuka. Allah mengingatkan betul, wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Yang pertama akan dimasukkan menjadi golongan orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Di ayat 45 surat Al-Maidah, bahkan nggak cuma tergolong orang kafir, tapi juga orang zalim. Kemudian yang ketiga, Allah ingatkan lagi, yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan digolongkan orang yang fasik, kafir, zalim, fasik. Ini kita masuk salah satu saja sudah nggak mungkin selamat di akhirat. Apalagi kalau ketiga-tiganya kita masuk hanya gara-gara kita mengumbar rasa cinta kita tanpa mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Ustadz, mungkin ada yang tanya, lah kalau saya jatuh cinta gimana tiba-tiba ngelihat orang itu in the first sight ya, di pandangan pertama langsung suka gitu ya. Nah, nggak masalah ya. Nabi menandaskan nadratul ulalaka
wa nadratus tsaniyah alaika. Pandangan pertama adalah nikmat, pandangan kedua adalah laknat. Jadi kalau nggak sengaja ngelihat, cakep gitu ya. Ya alhamdulillah kan memang itu nikmat. Tetapi jangan keterusan, cakep siapa itu? Kita lihat terus ya. Nah, ini bisa menjadi laknat. Maksudnya bisa menjadi laknat adalah siapa tahu nafsu kita mulai bonceng, kemudian kita menyukai orang itu semata karena fisiknya, nafsunya. Jadi pertama alhamdulillah, setelah itu mestinya kita mulai melangkah seperti yang pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, Rasulullah pernah mencontohkan ya lewat Khadijah Al-Kubra. Ketika Khadijah naksir dengan Rasulullah, ya, tidak kemudian mata Khadijah jelalatan melihat Nabi terus, nggak begitu, ya, sama-sama menundukkan pandangan, ya. Ternyata Khadijah caranya untuk nembak Rasulullah dengan cara apa? Mengutus pembantunya, mengutus saudaranya untuk menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Ibu Khadijah suka, karena saat itu Rasulullah ada kerjasama bisnis dengan Khadijah, ya. Khadijah karena suka, ya, maka menyampaikan ke saudaranya, ke pembantunya untuk disampaikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ternyata setelah konfirmasi kepada Allah, ya, berdoa pada Allah, kemudian menjawab siap untuk menikah dengan Khadijah. Inilah adab-adab sebetulnya. Boleh cinta itu boleh. Bahkan satu lagi, wanita pun boleh nembak cowok. Seperti Khadijah nembak Nabi Muhammad SAW. Zulaikha nembak Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi nggak ada masalah. Yang penting lewat perantara yang baik, yang bisa dipercaya, yang betul-betul bisa menjaga rahasia. Ini penting sekali. Dan sekali lagi ya, patokan kalau kita punya rasa, sejatinya dalam Islam tidak banyak patokannya. Yang penting tadi begitu ada rasa, ya, begitu naksir seorang, alhamdulillah, karena ini adalah anugerah. Tapi jangan kemudian diikuti dengan nafsu, tetapi diikuti dengan tadi mencari tahu orang tersebut bagaimana. Kemudian mencari perantara yang amanah untuk menyampaikan rasa kita ke dia dan seterusnya, ya. Dan ini juga menjadi patokan secara umum. Kalau kita caranya seperti ini, insya Allah bisa terhindar dari zina. Karena apa? Tadi kembali ke Al-Isra ayat 32, mendekati zina saja nggak boleh, apalagi melakukan zina. Dan bagian dari mendekati zina adalah ketika tadi, begitu punya rasa diumbar. Ya, begitu punya rasa jelalatan. Yang ini yang kemudian tidak boleh. Teman-teman sekalian, nanti kita akan bertajam dalam sesi dialog tentunya ya, karena sejatinya sudah pada tahu ya, zina itu apa ya, zina manjabnya seperti apa dan seterusnya. Tetapi bahwa kita kalau menjadi orang yang beriman ya, dan belum menikah dan punya rasa, memang harus ikuti peraturan dari Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Hos, kita kembalikan waktu ke antum agar nanti lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan. Teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dan bisa tanya lewat link leader yang sudah disediakan sama kakak-kakak leaders. Ada yang mau bertanya gak, teman-teman? Oke, Kak Alia, boleh langsung aja Kak. Kak Alia, halo Kak Alia. Baik kakak, sebentar maaf tadi ke tutup. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya saya Alia, Ustaz mau izin bertanya ya. Ustaz, jika misal kita baru melakukan proses ta'aruf, lalu Ya. Allah itu menguji kita, salah satunya misalkan dengan dipisahkannya oleh jarak dan waktu, sehingga itu pertanda kita harus bisa menyudahinya, disertai harus bisa mengikhlaskannya untuk berpisah. Nah, akan tetapi di saat kita sudah bisa ikhlas untuk melepaskannya dan harus
bisa melupakan akan kejadian masa lalunya, atau dalam kata lain Lainnya itu gitu, move on dari masa gitu ya. lalu dan siap untuk membuka lembaran baru. Malah kadang kita itu masih ingat ke orang yang pernah mengajak untuk melakukan proses ta'aruf, Ustadz. Nah, apakah itu akan membuat kita sulit untuk bertemu dengan jodoh, dan itu merupakan pertanda kita belum bisa move on, atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz untuk Ya, saya. Syukran jazakallah. Ya, sama-sama Mbak Alia. Suara Baik, saya jelas ya Ustadz. Mbak Alia ya? Jelas Ustadz. Suara Oke, saya juga tadi terdengar kok Ustadz? terdengar. Iya. Alhamdulillah. Terima Baik kasih Mbak Ustadz. Alia. Baik Oke, iya saya Ustadz. jawab pelan-pelan ya Mbak Alia ya. Baik, Teman-teman yang alhamdulillah. lain silahkan disimak. Jadi gini, saya sudah sekitar, alhamdulillah sudah sekitar 25 tahun membersamai para jomblo di Indonesia, dan sudah ribuan yang berjodoh atas izin Allah. Dan ada beberapa kasus yang memang seperti yang dialami Mbak Alia. Jadi kasusnya itu adalah sudah sempat ta'aruf, kemudian oleh suatu dan lain hal, kemudian tidak memutuskan tidak jadi ta'aruf, kemudian masing-masing ta'aruf dengan yang lain, tapi ternyata terkadang masih terngiang dengan dulu yang pernah ngajak ta'aruf gitu ya Mbak Alia ya. Nah, Iya Ustadz. sebetulnya begini Mbak Alia, selagi orang yang dulu pernah ta'aruf dengan kita itu belum menikah, ya, meskipun sekarang kita udah nggak ta'aruf sama dia, dan mungkin dia sedang ta'aruf dengan yang lain, itu Mbak Alia dengan si dia yang sudah pernah ta'aruf itu masih ada peluang untuk berjodoh. Makanya ada istilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kalau dalam ta'aruf tentu bukan cinta ya. Kalau dalam ta'aruf ya rasa simpati, rasa suka itu muncul kembali. Maka saya pernah membantu ada ikhwan akhwat ta'aruf. Kemudian setelah ketemuan nggak cocok. Kemudian masing-masing saya ganti calonnya. Ini saya taruhkan dengan akhwat yang lain, yang akhwat saya taruhkan dengan ikhwan yang lain. Sudah 2 tahun mereka nggak ketemu ya, nggak ketemu lagi, nggak kontak lagi. Tiba-tiba salah satu ingat, yang ikhwan ingat, Ustadz, kok saya ingat dia terus ya Ustadz ya. Tapi saya udah kehilangan nomor kontaknya. Coba cekkan Ustadz, dia udah nikah atau belum? Saya kan masih punya nomor kontaknya. Saya cek ternyata belum nikah. Terus di luar dugaan saya, nggak kuat nanya, Ustadz, yang itu dulu itu masih hidup nggak orangnya? Oh masih Mas, masih Mbak gitu kan. Kenapa Mbak? Saya kok inget dia terus Ustadz. Saya taruh dengan yang Ustadz pilihkan. Di luar saya juga taruh dengan yang lain lewat biro jasa taruh yang lain. Kok ternyata saya ingatnya orang itu terus. Nah, ternyata begitu kita sambungkan mereka berjodoh, Mbak. Masya Allah. Jadi intinya begini, memang gini, kadang susah move on itu 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang kita lemah iman, ya kan? Kemungkinan kedua, memang jangan-jangan memang berjodoh gitu loh. Tapi kita dibikin berliku dulu untuk pada akhirnya nanti ketemu kembali. Seperti itu ya Mbak ya. Maka gini, untuk menguji susah move on-nya Mbak Alia itu apakah lemah iman ataukah jangan-jangan memang berjodoh, maka perbanyak 2 kalimat. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak membaca la ilaha illallah. Karena 2 kalimat ini sangat ditakuti setan, terutama setan was-was yang suka mengganggu hati kita, sehingga susah move on. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak membaca tahlil la ilaha illallah agar setannya dihilangkan. Nanti akan kelihatan aku susah move on itu karena memang berjodoh atau karena aku lemah iman. Gitu Pak ya. Bismillah diamalkan tadi ya. 2 tadi, istighfar dan la ilaha illallah. Oke, Mbak Alia semoga sukses. Ustaz, kalau memang kita itu baru ta'aruf belum nazar, itu tuh masih disebut sudah memiliki calon atau belum, Ustaz? Kalau kita baru menukar siti ta'aruf tetapi belum ada nazar. Iya, sudah ada pembicaraan belum? Sudah ada ngobrol belum? Chat atau ngobrol udah ada? Ngobrol sudah dengan ngobrol dengan orang tersebut secara yang jelas, Online. ya, secara online yang jelas-jelas saja Ustaz.
tidak bermain seperti pacaran gitu. Hanya Oke, bertanya untuk yang perlu-perlunya saja, Ustadz. Itu tuh ya. sudah disebut saya atau dia memiliki calon atau bagaimana, Ustadz? Ya, ya itu sudah masuk punya calon. Cuma calon kan bisa jadi bisa tidak, ya kan? Iya, Dan nazar itulah penentunya sebetulnya, ya kan? Kalau sudah saling cat, oke lah itu dia calon kita. Bisa berjodoh, bisa tidak. Tetapi harus dipastikan dengan dua langkah. Yang pertama dipastikan dengan nazar atau ketemu langsung, ya. Yang penting ada orang ketiga yang mendampingi. Kemudian yang kedua dipastikan, misalnya setelah nazar kok tambah saling suka, maka ada kepastian terakhir, langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu apa? Salat istikharah, ya kan? Salat istikharah itu memohon pada Allah jawaban yang paling terbaik untuk kita. Karena kadang kita udah suka, ternyata di mata Allah itu nggak baik, ya kan? Akhirnya lebih baik berpisah. Setuju nggak ya? Jadi harus melangkah ke nazar dan ke istikharah. Baru kemudian ada kejelasan dia jodoh kita atau tidak. Maksud saya jangan puas dengan chat saja atau ngobrol online saja. Nanti nggak dapat-dapat itu nanti ya. Ya, itu Mbak Alia. iya, Ustadz. Oke. Eh, Ya, baik. Jazakallah, Ustadz, untuk sama-sama tambahan Mbak dan Alia. Terima nasihatnya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh Kak Mega dulu nih. Kak Mega bisa on mic? Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf belum bisa menyalakan kameranya. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, jadi pertanyaannya ini, saat ini posisinya ini aku sedang mengagumi seseorang yang Masya Allah dari segi agama, kekayaan, keturunan, semuanya deh. 4 kriteria yang Rasulullah pernah sebutkan itu ada di orang ini gitu. Tapi aku ngerasa belum waktunya untuk ta'aruf atau mendekatkan diri gitu. Jadi lagi menahan. Nah, tapi kadang-kadang itu manusiawi ya, rasa kagumnya itu tuh menggebu-gebu yang bikin jadi kayak pengen ngeliat terus, pengen tahu orangnya, pengen tahu kabarnya. Gimana ya Ustadz caranya untuk bisa mengontrol perasaan itu supaya tidak terlalu menggebu-gebu dan tetap pada jalannya gitu, pada Allah, dan apa yang harus saya lakukan, apakah istiqoroh dan lain-lain gitu loh, untuk menanyakan apakah orang ini tepat atau tidak ya gitu. Terima kasih Ya, Ustadz. ya sama-sama Mbak Mega. Masya Allah luar biasa. Tolong yang pertama kali Mbak Mega bersyukur dulu ya, karena sudah Allah hadirkan orang yang menarik di hati Mbak Mega. Karena tidak semua orang dianugerahi seperti itu. Jadi sudah keliling ya, ke sana kemari, nggak dapat-dapat yang menarik hati. Maka saya sering bertanya kepada para jomblo ya, yang masih sendirian ya, sudah ada yang menarik hatimu belum? Belum ada Ustaz. Ya. Kita sodori data juga nggak ada yang menarik bagi dia. Ya, itu juga sebuah masalah sebetulnya. Tetapi Mbak Mega ternyata sudah Allah hadirkan orang yang menarik bagi Mbak Mega. Tolong disyukuri dulu. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri, kata Allah, nanti yang belum tergapai akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian yang kedua untuk Mbak Mega ya, mengagumi jelas boleh, apalagi dia masuk kriteria seperti yang disebutkan oleh Rasulullah ya, li maliha wali jamaliha wali nasabiha, dan yang utama wali diniha ya, udah orangnya soleh, ganteng, kaya, keturunan orang baik. Ini sudah kriteria yang sangat luar biasa. Maka saran saya untuk langkah kedua Mbak Mega, kalau bisa segera saja ditembak dia. Kalau nggak memungkinkan untuk nembak langsung ya, karena wah nggak enak aku perempuan, sebetulnya boleh. Tadi kan sudah saya singgung ya, boleh nembak laki-laki atau ikhwan ya. Alangkah baiknya Mbak bisa meminta ini kan grup Jovisa ini kan juga kayaknya ada nih ya, perantara-perantara bisa dimintain tolong ya. Kenapa saya pesan segera ditembak atau segera minta tolong perantara untuk menyampaikan maksud Mbak Mega? Karena apa? Jodoh itu siapa cepat dapat ya. Memang betul yang baik berjodoh dengan yang baik, An-Nur 26. Namun orang baik itu kan banyak Mbak, betul nggak? Oke, si dia orangnya baik ya, udah soleh, ganteng, kaya, keturunan orang hebat ya. Namun ya, di samping Mbak Mega, oke lah,
taruhlah Mbak Mega juga orang baik, amin ya. Tapi di samping Mbak Mega ini kan banyak akhwat-akhwat yang baik juga, yang solihah juga ya, yang mungkin selevel dengan Mbak Mega, bahkan levelnya di atas Mbak Mega, gitu ya. Nah, orang-orang baik di samping Mbak Mega ini, akhwat-akhwat ini juga kalau ngelihat ada ikhwan potensinya luar biasa, pasti mereka juga tertarik dong, gitu kan? Karena kan orang itu kemana-mana, berkomunikasi dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, maka pasti akan banyak yang naksir. Itulah yang saya maksud dalam tanda petik ya, jodoh itu siapa cepat dapat. Kalau Mbak kelamaan nggak menyampaikan maksud, ya nanti yang lain kalau maju duluan jangan kecewa. Ini saya sering mendapati Mbak. Ada yang, Ustadz, saya pokoknya berdoa terus kan, doa itu kan senjata orang beriman. Iya, tapi tolong segera didatangi Mas dia, Mas. Wah, saya nanti aja, Ustaz. Saya doa dulu, saya mau sedekah boleh, tapi segera ya Mas ya, gitu kan. Akhirnya begitu saya kejar, dia bilang, Pak, oke Ustaz, besok pagi jam 7 saya datangi rumahnya. Ternyata apa? Begitu dia datang ke rumah akhwat itu jam 7, ternyata akhwatnya bilang, Afwan akhi, tadi jam 6 sudah ada yang kesini datang. Terlambat 1 jam. Iya, ini yang saya maksud, Mbak Mega segera, apakah nembak sendiri atau lewat perantara, ya, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Mbak tadi kepada ikhwan tersebut. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, menurut saya memang betul terkait dengan kita ini kadang kalau udah suka, kadang apalagi yang kita suka itu masuk banget kriteria kita ya, dan kriteria Allah dan Rasulnya tentunya ya, maka kadang menggebu, kadang kita maaf ya, kadang sampai galau dan seterusnya, maka Mbak perlu lakukan 2 hal ya, sambil menunggu misalnya jawaban dari beliau karena Mbak sudah menyewa perantara misalnya, Mbak jangan lupa saat perasaan luar biasa menggebu seperti itu, yang pertama saya sarankan untuk membaca doa yang ada di surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan perasaanku, urusan cintaku ini kepada Allah. Sungguh Allah yang paling tahu kondisi masing-masing hamba. Jadi Mbak tawakal pada Allah. Kan nggak bisa maksain kehendak kan. Masa harus menikahi atau ngajak nikah dia saat itu juga kan nggak mungkin. Tetapi agar perasaan ini tidak kemudian buat kita menjadi melakukan hal yang tidak baik, maka baca banyak doa, di antaranya doa yang ada di surat Ghafir, ya surat ke-40 ayat 44 ya. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan urusan cintaku ini padamu ya Allah. Aku sudah nyewa perantara, aku masih menunggu jawaban dari beliau. Ya Allah, aku pasrahkan padamu. Engkau paling tahu kondisi masing-masing hamba, termasuk kondisi hatiku. Kemudian ada lagi barangkali doa lain yang bisa diamalkan, misalnya doa terkait dengan agar hati kita tidak bolak-balik ya, tidak bingung ya. Kan ada Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tentramkan hatiku, tenangkan hatiku, kukuhkan hatiku senantiasa dalam agamamu. Maksudnya tetap iman, tetap takwa, nggak neko-neko meskipun perasaannya sedemikian rupa. Gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian doa ketiga bisa diamalkan ya, seperti yang diamalkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina. Beliau juga suka, pengen juga melakukan apa yang diinginkan oleh Zulaikha, tapi karena belum halal, beliau bilang apa? Ana ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini akhafullah, aku takut pada Allah. Terus lakukan itu, agar Allah bersamai. Demikian Mbak Mega, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang sangat panjang dan juga menjawab sekali. Insya Allah semoga bisa diamalkan dan mohon doanya semoga bisa mendapatkan jodoh terbaik dari Allah dan dapat Amin. jawabannya segera. Amin, ya Rabbal Terima kasih Alamin. Ya, Ustadz. sama-sama Mbak Mega. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya ini ada Kak Irfan yang lagi coba raise hand. Kak Irfan boleh langsung on mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irfan. Ya kan ada tuh ada yang ngomong, ada yang di konten IG tuh bilang
perempuan itu dilihat dari masa lalunya, laki-laki itu dilihat dari masa depannya. Bolehkah, apa sih batas-batasnya pas lagi ta'aruf kita untuk bertanya tentang masa lalu si ahwat pas ta'aruf, apakah boleh atau ada gimana sih untuk mengetahui baiknya dia di masa lalu, apa bolehkah menanya kayak gitu? Ya, itu saja Mas Irfan. Udah itu aja. Oke, terima kasih Mas Irfan. Perempuan itu dilihat dari masa lalunya, laki-laki dilihat dari masa depannya. Ini cuma kata orang bijak, Mas Irfan, tidak Iya, ada, iya, iya, iya. nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Yang Ada. ada itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam surat Al-Hasyr itu ya, bertakwalah kepada Allah, lihatlah masa lalu untuk menata masa depan. Jadi sejatinya dalam ta'aruf itu nggak laki-laki, nggak perempuan, ya perlu tahu sekilas tentang masa lalu masing-masing. Dan juga perlu juga tahu impian-impian ke depan masing-masing. Karena bagaimana kita mau menikahi seorang atau mau menyatu dengan seseorang, tapi kita nggak tahu impian-impian ke depannya gimana. Khawatirnya nanti impiannya beda, gitu kan? Termasuk visi misi akhiratnya bagaimana harus dicek semuanya. Itulah kemudian ada metode ta'aruf untuk mengetahui impian-impian dia ke depan seperti apa. Kan ada Mas, kita nggak bicara akhwat ya, tapi kadang ada wanita yang Iya. saya pokoknya pengennya dibeliin mobil mewah, rumah megah Iya. gitu kan. Nah itu kan impian ke depan ya kan. Perlu kita lihat masa depan dia, impiannya seperti apa. Masa depan itu bisa dipelajari, bisa dilihat dari tadi itu impian dia kayak apa ke depannya. Nah, kemudian terkait masa lalu, Mas, ini kan kita kan diberi patokan oleh Allah dan Rasul-Nya, kan? Man satara musliman, ya, barang siapa yang menutup aib seorang, maka dia akan ditutup aibnya di akhirat. Jadi sebetulnya memang boleh tanya masa lalu, boleh, tetapi hal-hal yang itu bagian dari aib yang telah ditutup oleh Allah, jangan kemudian kita korek-korek gitu ya. Contoh misalnya, kalau Mas pengen tahu masa lalu dia kan cukup tanya, pernah taruh berapa kali gitu kan, atau pernah pacaran enggak gitu kan. Kan dari situ ketahuan sebetulnya, saya sudah pernah pacaran Mas, berapa kali? 50 kali. Akhirnya kita perlu, wah 50 kali pacaran, berarti 50 laki-laki pernah dekat sama kamu. Wah, ini perlu dijadikan pertimbangan gitu Mas Irfan ya. Begitupun antum kan punya masa lalu juga, yang masa lalu itu mungkin sebagiannya adalah aib yang sudah ditutup oleh Allah, maka nggak perlu diceritakan ya. Kadang ini saya pernah menemukan kisah nyata Mas. Jadi ada ikhwan saking jujurnya, dia menceritakan kepada sang akhwat, padahal akhwatnya udah seneng sebetulnya. Tapi dia cerita kalau dia sudah, mohon maaf ya, sudah berzina sekian kali, sudah ini sekian kali ya. Nah, akhirnya apa? Sang akhwat jadi ragu. Oke, kamu udah tobat, tapi apakah nanti nggak kumat lagi kan gitu kan masalahnya kan? Maka sebetulnya ketika kita sudah tobat-tobatan nasuha, bilang aja dulu saya sempat nakal, gitu kan? Saya sempat terjebak pergaulan yang kurang baik, tapi alhamdulillah sudah 5 bulan ini saya tobat, kan boleh seperti itu, ya kan? Nah, sehingga gini Mas, sekali lagi jangan terlalu terpaku dengan tadi kata-kata mutiara tadi ya. Perempuan dilihat dari masa lalu, laki-laki dilihat dari masa depan. Ya. Pokoknya harus dilihat semuanya, nggak laki, nggak perempuan, masa lalu dilihat, masa depan juga dilihat. Tapi kalau, mohon maaf ya, misalnya nih, saya pernah mentaarufkan ikhwan dan akhwat ya, yang satu orang Sumatera Utara, yang satu Jakarta, itu mohon maaf, ketika mereka ta'aruf, mereka buka-bukaan, Mas. Ternyata yang cowok sudah pernah pacaran 3 kali, yang cowok sudah pacaran bahkan 4 kali, dan setiap pacaran mereka melakukan, mohon maaf ya, hubungan intim. Ternyata apa? Ketika sama-sama tahu bobroknya di masa lalu, kemudian, kira-kira kamu siap nggak nikah sama aku? Siap. Kamu siap nggak? Yang cowok nanya gantian. Aku juga siap. Akhirnya mereka menikah, Mas. Gitu loh. Ada memang orang yang bisa memaklumi seperti itu, tapi kan tidak semua bisa seperti itu, betul nggak? Iya, betul. Mas Irfan termasuk yang bisa memaklumi atau tidak kira-kira kalau ada
Akhwat pakai cadar ternyata dulunya misalnya pergaulannya nggak baik gitu, sampai belum menceritakan detail-detailnya gitu kan, mungkin kita nggak siap belum juga gitu kan. iya Oke. sih belum belum Ustaz. Cuman iya sih benar-benar. Tapi emang agak berat sih. Jadi baiknya gitu gimana misalnya itu, misalnya pas tiba-tiba dia mau jujur pas akad apa mau gimana kan, Oh gitu ya, jadi takutnya kita tahu baiknya begitu pas mau akad buruk. baru cerita gitu ya. Heeh. Itu sebetulnya juga mohon maaf ya, kurang bijak seperti itu. Kalau memang mau cerita sekalian Oh. cerita saat ta'aruf ya. Heeh. Tetapi kalau memang itu bagian dari aib yang telah ditutup oleh Allah, ya nggak usah diceritakan kapanpun. Yang penting sekarang sudah Oh tidak mengulangi perbuatan yang nggak baik itu. Saya kira itu lebih bijaksana ya. iya siap Jadi siap. Wah. insya Allah kalau dia akhwat yang baik akan apa ya? Ya menjaga diri, kemudian menjaga pertaubatannya juga insya Allah Mas ya. Maka memang ini butuh kesabaran Mas Irfan ya. Semoga dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke. Gitu Mas Irfan? Oke. Iya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan, jadi ini aku diminta untuk kayak ini, Ustaz, kayak memperjelas bahwa kita nih di komunitas ini belum ada wadah kayak buat ini perantara kayak ta'aruf gitu loh. Oh belum ada. Belum. Ya, Oke jadi oke. mungkin kalau misalkan ada yang mau kan menyegerakan ya boleh-boleh aja melalui Ustadz kali ya bisa ya lewat Oh boleh DM boleh ya. gitu Sekedar mungkin itu. informasi Mas. Ya, sekedar informasi, saya punya lembaga namanya Rumah Jodoh Indonesia. Sudah Hmm. 25 tahun ya, makanya dulu saya pernah pas Ramadan diundang Indosiar untuk menasihati yang berjodoh di acara Take Me Out Indosiar, itu karena saat itu saya sudah menjodohkan sekitar 500 pasang ya. Nah, kemudian setelah saya keluar dari Take Me Out itu, saya bikin pengajian sendiri yang Islami. Kalau Take Me Out kan umum ya, saya bikin yang Islami namanya Take Me Ta'aruf sampai sekarang. Jadi Wis. Take Me Ta'aruf ini, misalnya ada di sini yang belum menikah tapi pengen ta'aruf, tinggal bilang ke saya, Ustadz, saya pengennya misalnya orang yang tinggal di Jabodetabek, yang usianya sekian, kalau bisa sukunya ini, dan seterusnya ya, itu boleh. Jadi selama tidak melanggar syariat, impian-impian yang sifatnya rinci itu nggak masalah. Kayak kemarin ada Ustadz, saya pengennya yang keturunan Arab tapi Indonesia Ustadz. Saya carikan. Ya, ternyata ya alhamdulillah akhirnya dia dapat yang terbaik. Dan Oh masih banyak lagi Mas. Makanya kalau memang di Jovisa belum ada perantara, nanti bisa DM ke Instagram saya ya di iya betul. @resul_sugiarto, yang pengen apa ya ta'aruf atau nanya tentang ta'aruf atau difasilitasi ta'aruf, tinggal DM saja. Siap insya Oke. Allah. Ini aku lanjut ke pertanyaan yang di slide nih Ustadz apa. Iya boleh, silakan. Jadi pertanyaannya, Ustadz, izin bertanya terkait perempuan yang melamar terlebih dahulu. Di tempat aku nggak terbiasa, Ustadz. Iya. Apakah ada langkah-langkahnya? Terima kasih, begitu. Iya. Tadi saya sudah menyinggung sekilas tentang bagaimana Sayyidah Iya tadi Khadijah, kayak sebel banget. Baru, istri bukan Rasulullah berdiri. Muhammad SAW, ya Khadijah, beliau ya kita bahasakan anak muda aja, nembak Nabi Muhammad SAW. Jadi memang saat itu Nabi Muhammad dengan Khadijah ada kerjasama bisnis ya. Namun diam-diam Khadijah yang seorang janda ya meskipun usia sudah 40 tahun, beliau naksir Nabi Muhammad yang masih jejaga usia 25 tahun. Nah, langkah yang dilakukan Khadijah itu insya Allah Islami sekali karena apa? Beliau tidak apa ya, tidak berhenti dengan perasaannya, tetapi beliau
menyampaikan perasaannya kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara saudara-saudarinya dan juga pembantu-pembantunya untuk menyampaikan perasaan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Itu sebenarnya dinamakan khitbah, Mas. Ya, khitbah itu booking sebelum membeli, ya kan? Pesan dulu sebelum membeli, pesan dulu sebelum nanti ke tahap yang lebih serius, kan? Dimungkinkan Nabi Muhammad bisa menolak, ya kan? Ternyata ketika Nabi Muhammad menyatakan juga suka dengan Siti Khadijah, kemudian dilakukanlah kemudian lamaran, ya kan? Nabi Muhammad melamar Khadijah, tetap yang melamar laki-laki sebetulnya. Jadi kalau di tempat Mbak tadi nggak ada budaya itu, memang betul yang lamar laki-laki. Cuma kalau yang suka duluan perempuan itu boleh mengkhitbah. Ya, mengkhitbah dalam arti apa? Menyindir, memberikan sindiran atau memberikan ungkapan bahwa aku tuh suka sama kamu, gitu ya. Ungkapan ini akan lebih terhormat kalau di dunia timur ini tentunya dengan lewat perantara, gitu ya. Kalau dia juga suka, nanti tahapnya yang laki-laki secara resmi datang ke rumah yang perempuan. Kalau sudah ketemu saling oke antar kedua belah pihak, langsung ditentukan kapan mau nikah. Sesederhana itu sebetulnya, gitu Mas. Baik, oke. Ini ke pertanyaan selanjutnya. Kak, Ya, Kak Iza. Maaf, maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana ya. kita selalu menjaga hati kita sendiri dalam keadaan lingkungan pertemanan kita yang sudah pada menikah Ustadz? Kayaknya aku juga relate nih pertanyaannya nih. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Faiza ya? Kak Iza. Iza, Kak Iza ya. Untuk Mbak Iza, gimana nih teman-teman udah pada nikah semua, tiap hari ketemu dan kumpul dengan mereka sementara aku belum nikah gitu ya. Nah, langkah yang perlu Mbak lakukan menurut saya, saran saya yang pertama adalah Mbak tetap harus cool, calm, and confident ya. Tetap harus tenang dan percaya diri ya. Karena memang jodoh itu nggak bisa dipaksain ya. Kalau belum saatnya datang, memang belum akan datang ya. Seperti halnya rezeki, karena jodoh itu sebenarnya bagian dari rezeki. Mau kita minta kayak apapun, usaha kayak apapun, kalau belum diberikan oleh Allah, tentu belum akan datang jodoh itu. Maka yang pertama, Mbak tetap cool, calm, and confident. Bagaimana agar tetap tenang? Karena teman-teman kadang juga nanyain kamu nikah kapan dan seterusnya. Nah, Mbak, untuk tenang itu sebetulnya ada kuncinya. Yang pertama, kalau kita sering zikir, insya Allah hati jadi tenang. Ya, banyak zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, astagfirullah, dan seterusnya ya, mengingat Allah, zikir. Dan zikir terindah, terbagus, termulia adalah baca Al-Quran atau murajaah Al-Quran. Jadi dengan berbanyak zikir dan baca Quran, insya Allah hati jadi tenang. Kemudian langkah yang kedua untuk Mbak Iza, ketika teman-teman dah pada nikah tapi Mbak Iza belum nikah, maka jadikan mereka menjadi motivasi Mbak untuk segera menikah. Ya, jangan jadikan mereka itu apa ya, justru penghalang kita atau membuat kita minder, tapi jadikan mereka motivasi untuk kita bismillah cepat nikah. Caranya bagaimana? Langkah pertama, tanya ke mereka, teman-teman yang udah nikah, kalian punya nggak sih kenalan ikhwan atau saudara ikhwan yang belum nikah, kenalin dan sama aku gitu ya. Jadi kalau belum nikah tuh nggak usah malu ya, karena ini kan teman-teman ini juga akrab sama kita. Tolong yang punya ya saudara atau teman atau tetangga belum nikah, kenalin dong gitu ya. Sama ini kiat ini saya berikan untuk yang suka ditanya orang tua tuh loh. Kapan nak kamu nikah? Kapan kamu nikah? Tolong dibalik, bilang ke orang tua, Pak, Bu, ya, Abi, Umi, kalau Abi, Umi punya kenalan yang punya anak belum nikah, kenalkan ke saya. Ini diantara langkah untuk mempercepat ketemu jodoh. Kemudian langkah selanjutnya adalah di tengah komunitas yang mereka udah kebanyakan nikah kita belum, maka jangan lupa minta doa kepada mereka
Kan mereka udah berhasil nikah nih, berarti doanya udah pada dikabul ya kan. Apalagi mereka dapat jodoh yang baik-baik semua, maka Uti, jangan lupa doain aku ya. Doain aku biar cepat nikah. Karena apa? Doa orang yang soleh solihah itu sangat luar biasa. Kadang kita doa belum terkabul, tapi didoain orang lain bisa terkabul, ya kan? Jadi di samping minta doa sama orang tua, minta doa sama guru, jangan lupa minta doa sama teman yang mereka sudah berhasil nikah, ya kan? Insya Allah doanya mereka juga mustajab. Ya saya kira itu ya. Semoga langkah-langkah ini buat Mbak Izah jadi lebih percaya diri ya. Bukan minder, malah lebih percaya diri dengan ada di komunitas yang sudah pada nikah. Demikian. Oh, oke. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku nggak tahu yang nanya siapa, jadi tulisannya anonimus. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin Waalaikumsalam tanya warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adab adab apa saja yang harus saya lakukan ketika saya mengagumi seseorang ya Ustadz gitu. Oke, ini namanya secret admirer ya, pengagum rahasia ya. Jadi ada memang seseorang yang sangat menarik di hati, tapi kita hanya bisa tertarik dalam diam ya. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya jangan diam terus. Yang pertama itu ya. Karena kalau diam terus gimana dia tahu kita suka sama dia? Ya. Jadi langkahnya tentu yang pertama adalah bersyukur. Tadi sudah saya ingatkan di awal ya. Pokoknya kalau kita itu mendapati ada orang yang menarik hati kita, bersyukur dulu. Karena apa? Banyak loh jomblo yang susah tertarik dengan orang. Ini kok antum bisa tertarik dengan si dia. Alhamdulillah ya Allah. Berarti hatiku masih hidup ya Allah. Berarti anugerah darimu juga ada di diriku ya Allah. Karena aku bisa jatuh cinta. Jatuh cinta itu anugerah ya. Tetapi setelah mensyukuri ada perasaan suka dengan seorang, jangan diam terus ya. Karena apa? Kalau kita diam terus, ya kita nggak tahu kapan kita nanti akan menikah. Setidaknya untuk sedikit tahu kapan kita nanti akan menikah, kan dimulai dari kita tahu orang itu suka sama kita apa tidak. Maka lakukan langkah kedua, yaitu bisa diungkapkan langsung. Kalau antum ikhwan, tembak langsung saja. Kalau antum ikhwan, sebaiknya minta tolong perantara. Saya paling sering dimintai tolong gitu ya. Saya tembakkan saja gitu ya. Diterima alhamdulillah. Saya selalu pesan gini Mas. Kalau kita berani nembak atau meskipun lewat perantara ya, itu dua kemungkinannya. Dan itu semuanya baik. Kemungkinan pertama adalah dia ternyata suka sama kita juga. Kalau misalnya dia nggak suka sama kita, tapi kita udah memberanikan diri untuk nembak, ya itu kan disukai oleh Allah. Berani nembak, mengungkapkan itu. Maka kalau misalnya dia ternyata nolak, siap-siap saja nanti Allah hadirkan pengganti dia yang sama dengan dia atau bahkan lebih baik dari dia. Ini saya sudah banyak dapat contoh, Mas. Saya sudah nulis 13 buku dan saya tulis di buku-buku saya itu. Salah satunya tadi itu, Ustadz, saya naksir guru ngaji saya. Mana nomor HP guru ngajinya? Dia masih jomblo? Masih Ustadz. Saya teleponkan, Ustadz, antum terasa nggak sih ditaksir jamaah putri Anda? Terasa sih Ustadz kayaknya banyak yang naksir saya gitu kan. Nggak, maksudnya ada si Fulanah suka sama Ustadz. Oh itu toh, pantesan dia kalau ketemu saya tuh gimana gitu. Terus gimana Ustadz? Masih adakah pintu bagi akhwat itu di hatimu? Afwan Ustadz, dia bilang gitu ke saya. Ana 2 bulan lagi udah mau nikah sama yang lain. Tolong sampaikan ke dia. Saya bilang ke akhwat yang berani nembak lewat saya ini perantaranya. Terus saya bilang, Mbak jangan khawatir. Karena dia nolak halus karena ternyata udah mau nikah, siap-siap Mbak dapat pengganti yang lain. Ternyata betul, nggak lama kemudian dia ditaksir orang, levelnya juga seorang ustadz, guru ngaji, bahkan levelnya lebih di atas dari yang dia taksir tadi. Subhanallah. Jadi jangan khawatir untuk menyampaikan maksud meskipun lewat perantara atau kalau berani ya lewat langsung ya, lewat DM atau lewat chat gitu kan. Agar dia tahu bahwa Mas atau Mbak yang diam-diam menggemari ini jadi tahu orang itu suka atau tidak dengan Mas atau Mbak. Begitu ya. Yang ketiga, mohon maaf saya sambung sedikit, jangan lupa lagi-lagi doa. Ya kalau kamu suka dengan seorang, jangan lupa ya terus perbanyak doa.
agar dia didekatkan. Kan doa istiqoroh kan gitu ya. Ya Allah, kalau emang dia jodohku dekatkan, kalau emang dia bukan jodohku jauhkan. Kan begitu ya. Jadi doa itu penting sekali. Doa juga banyak ragamnya bisa dipilih. Bahkan bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting mewakili apa yang kita inginkan. Demikian, Mas. Terima kasih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku nggak tahu juga ya. Ini anonimus juga Ustadz. Izin Iya. bertanya Ustadz, cara sholat hajat yang berkaitan untuk meminta jodoh bagaimana ya Ustadz? Gitu. Oke. Jadi begini, kalau kita betul-betul ngukur diri sudah saatnya pengen nikah, namun jodoh belum juga Allah hadirkan, memang salah satu metodenya, salah satu cara untuk mempercepat jodoh dalam tanda petik adalah dengan kita sholat hajat. Ya, sudah betul ini. Sholat hajat itu caranya adalah, kan hajat itu artinya kan keinginan, kebutuhan. Nah, karena sudah butuh jodoh, maka silahkan sholat hajat. Sholat hajat itu ya sholat sunat biasa. Sudah sholat biasa, tapi hanya ingin sholat hajat 2 rakaat ya. Kemudian setelah sholat hajat itu, silahkan panjatkan doa. Doanya boleh dengan berbahasa Indonesia, bahasa Jawa juga boleh, Sunda juga boleh. Yang intinya, silahkan curhatkan kepada Allah ya. Misalnya setelah memuji kepada Allah, kemudian bersalawat, ingat tata cara berdoa bagaimana? Puji Allah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian sampaikan konten impian kita setiap Pak. Ya Allah, ada tetangga saya yang menarik hati saya ya Allah. Dia seorang haji sudah duda gitu ya. Saya kok pengen sekali jadi istrinya ya Allah. Sepertinya saya sangat bahagia bila Engkau satukan dengan beliau ya Allah. Misalnya ya. Karena beliau ini secara agama juga bagus ya Allah. Ya Allah, luluhkan hatinya untukku ya Allah. Boleh berdoa seperti itu. Jangan lupa setelah selesai doa, tutup dengan salawat, kemudian memuji Allah ya. Ini terkait dengan doa. Jadi sejatinya tidak ada doa secara khusus ya yang kemudian terkait dengan jodoh. Tapi teman-teman bisa, misalnya memang ngeblank belum ada calon sama sekali, ya doanya adalah seperti di Al-Anbiya ayat 89 itu. Rabbi la tadharni fardau wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian terus ya Allah. Sungguh Engkau Maha mewariskan segala sesuatu ya. Nah, kalau memang belum ada calon itu bisa dibaca doanya Nabi Zakaria yang ada di Al-Anbiya ayat 89 itu. Biar Allah sekedar hadirkan. Tapi kalau sudah ada, Mbak atau Mas, misalnya sudah ada inceran, fokus dia, ya Allah, orang ini insya Allah baik, orang ini insya Allah agamanya bagus, dia juga mapan, misalnya gitu kan. Ya Allah, aku sangat bahagia bila Engkau satukan dengan dia. Terus apa dremimil atau doa yang banyak terkait dengan dia, yang intinya agar Allah satukan dia dengan Mbak atau Mas. Itu boleh seperti itu. Tapi ingat, salat tahajud dulu 2 rakaat. Setelah itu baru berdoa itu. Terima kasih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ini dari Kakak Sriyanti. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Gimana Waalaikumsalam. cara menjaga komunikasi dengan teman ikhwan? Seperlunya aja atau gimana? Terkadang dibilang sombong padahal saya niatnya untuk menjaga gitu. Kayak berarti kayak mungkin maksud kakaknya mungkin kayak jaga jarak secara hubungan Jaga mungkin jarak ya ya. Ustadz ya. Gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Untuk yang Mbak yang bertanya, yang pertama, memang kalau belum halal hubungannya, menjaga jarak itu wajib, ya. Namun jangan memutus silaturahmi, ya. Telepon, chat boleh saja, ketemu boleh saja. Yang penting saat ketemu nggak boleh berdua, ya kan?
ada orang ketiga, keempat, kelima yang menemani, nggak masalah. Nah, kemudian yang kedua, menjaga jarak ini dengan cara apa? Di samping tetap berkomunikasi ya, tidak mutus silaturahmi. Yang kedua, hindari kalimat-kalimat yang itu belum pantas untuk disampaikan. Misalnya, sayangku, cintaku, gitu ya, beb, gitu ya. Atau abi, umi, jangan ya. Tetap akhi, atau ukhti, atau langsung panggil namanya aja, Mas Parto misalnya. Itu. Jadi hindari kalimat atau panggilan-panggilan yang itu belum halal untuk disampaikan ya. Kayak cintaku kan belum halal, itu belum boleh. Tapi kalau akhi nggak apa-apa, atau mas nggak apa-apa. Nah, karena apa? Kalau itu tidak kita jaga, biasanya kemudian setannya lewat, kemudian nanti kita kebiasaan, jadi polanya jadi kayak panggilan suami istri, itu yang nggak boleh. Kemudian yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah jangan membahas dalam komunikasi itu hal-hal yang sifatnya mengarah kepada perzinahan atau mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kan ada tuh yang apa ya, awalnya sih baik, cuma bangunkan tahajud gitu ya, kemudian lama-lama ngajak jalan malam minggu, kemana gitu kan, aku di rumah kok, yuk jalan yuk. Nah, ini sudah mulai mengarah ke sana, jadi itu langsung ditegur, jangan ya, ini kita belum halal, belum boleh seperti itu, gitu Mas ya. Saya kira tetap komunikasi, jangan putus komunikasi, karena kan dimungkinkan ke depan berjodoh ya kan. Tetapi dalam komunikasi itu hindari panggilan-panggilan yang tidak baik atau yang mengarah kepada hal yang haram. Kemudian yang kedua, menghindari percakapan-percakapan yang itu mengarah kepada hal yang negatif. Seperti itu, Mas. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku nggak tahu ya, anonimus. Apakah kurang berinteraksi sosial juga memperlambat peluang jodoh, Ustadz? Sedangkan wanita lebih baiknya di rumah ya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Iya, kurang komunikasi atau kurang bergaul gitu ya, memang bisa dalam tanda petik menghambat jodoh ya. Apalagi sama sekali nggak punya teman, sama sekali nggak punya sahabat. Nah, ini bisa berpotensi menghambat jodoh. Karena kita di lapangan sering melihat, ya, mohon maaf, yang curhat ke kita itu ketika dia sangat protektif dengan lawan jenis, ya, pokoknya nggak mau sama sekali bergaul dengan lawan jenis, komunikasi saja nggak mau. Apa yang terjadi? Ya nggak ada yang mau kenalan sama dia, gitu ya. Padahal ta'aruf atau kenalan itu pintu awal untuk kita bisa mengenal lawan jenis. Jadi sekali lagi, itu memang bisa berpotensi untuk menghambat jodoh, Mbak, ketika kita nggak mau bergaul sama sekali. Memang betul wanita itu lebih bagus ketika di rumah. Ini terutama untuk yang sudah nikah ya. Menjadi istri yang solehah itu salah satunya apa? Dia banyak di rumah ya, ngurus anak, ngurus rumah ya, karena kalau kita menyitir apa, nengok sebuah hadis dari Rasulullah yang menggambarkan nyanyian bidadari, itu salah satunya apa? Nahnul muqimat, gitu kan. Kami banyak di rumah, nggak banyak kemana-mana. Tentu tidak dilarang kemana-mana asal izin suami. Nah, masalahnya ketika kita masih sendirian, ya Mbak, masih belum menikah maksudnya, ya jangan kemudian di rumah terus ya, karena kan kalau Mbak sekolah atau kuliah itu kan keluar juga ya. Yang penting kemanapun ketika keluar nutup aurat, kemudian tetap bergaul, namun jangan bergaul yang kelewat batas ya, kan ada batas-batas tertentu ya. Kemudian saya sarankan sekali lagi, jadikan seperti Jovisa ini ya, lembaga ini ya, untuk bisa mencari kenalan orang-orang yang baik ya. Jadi bergaul itu tetap penting. Kan boleh lawan jenis itu bergaul ya kan? Yang nggak boleh apa? Satu,
ya nggak boleh itu, ya. Saya sering sampaikan, mengapa pacaran itu nggak boleh, ya? Karena di dalam pacaran itu selalu kholwat, kholwat itu berduaan. Nah, ketika Mbak bisa menghindari berduaan itu nggak masalah. Yang kedua, pacaran itu ikhtilat, gaul bebas. Nah, hindari gaul bebas, bergaul tapi tidak bebas, dalam arti ada batasan-batasan yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, pacaran itu mengapa nggak boleh dalam Islam? Karena apa? Suka bersentuhan, ya kan? Maka ini kan dilarang, maka jangan bersentuhan dalam bergaul ini, hindari bersentuhan. Kemudian yang keempat, mengapa pacaran dilarang dalam Islam? Karena apa? Berkomitmen negatif. Belum-belum sudah janji-janji muluk-muluk. Nanti kalau kita jadi suami istri, kita akan sehidup semati. Nanti kalau kita nggak berjodoh, kita nggak akan nikah selama-lamanya. Dan itu kan janji-janji negatif yang nggak perlu seperti itu. Hindari seperti itu. Jadi tetap berkenalan, bergaul, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Jadi jangan mengurung diri di rumah ya, karena itu bisa menghambat jodoh. Demikian, Mas. Silakan. Baik, ini jam berapa sih? Oh, terus ini ada pertanyaan dari kakak Nana. Ustadz, Iya. bagaimana tips buat di notice cowok ini? Tapi aku sukanya dalam diam karena dia bestie aku yang aku kenal sebulan lalu. Kelas. Oke, berarti itu pertanyaannya mirip yang tadi awal ya, Secret Mayer ya. Jadi pemuja rahasia gitu ya kira-kira ya. Lah, gimana mau menotis dia dalam arti agar dia juga tahu. Nah, lagi-lagi ada dua langkah yang bisa ditempuh. Langkah yang pertama itu kalau Mbak memang suka sama dia dan kenal, ya apalagi satu kampung atau satu kampus, satu komunitas ya, yang sudah biasa interaksi, cuma dia nggak tahu kalau kita suka sama dia, maka boleh Mbak sampaikan langsung. Yang penting dirahasiakan, jangan diketahui banyak orang ya, rahasiakan ke dia. Jadi kalau dia nolak ya tetap kita santai, dia terima kita juga nggak pingsan gitu loh ya kan. Nah itu pilihan pertama tetap boleh disampaikan langsung. Ya seperti Zulaikha ke Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam disampaikan langsung. Saat itu kan ceritanya Siti Zulaikha yang sudah rabun matanya, buta matanya, badannya sudah kurus kering kayak pengemis ya, kayak apa itu? Ya kayak orang jalanan gitu. Zulaikha datang ke kantornya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia datang, mau apa Mbak? Saya mau ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Mau apa? Tolong panggilkan dia. Singkat cerita, begitu Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf tahu ini Zulaikha langsung. Zulaikha, Yusuf gitu kan. Loh, kamu kok sekarang buta? Kamu kurus kering. Apa kata Zulaikha? Aku mau ke sini, mau minta doa. Doa apa? Tolong doakan aku biar nggak buta lagi, nggak rabun lagi. Ternyata didoakan langsung sembuh atas izin Allah. Yang kedua, Zulaikha minta agar badannya disegarkan lagi. Nabi Yusuf mendoakan, ternyata Allah kabulkan, badannya segar lagi. Terus Nabi Yusuf nanya, terus kamu minta apa lagi? Aku minta kamu nikah sama aku. Gitu ya. Nabi Yusuf kemudian minta waktu untuk berdoa pada Allah, mohon pilihan dari Allah. Ternyata Nabi Yusuf memang dipilihkan oleh Allah untuk menikah dengan Zulaikha. Seperti itu. Jadi satu nembak langsung itu boleh, kayak Zulaikha nembak Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua lewat perantara tadi ya. Perantara itu bisa teman dekat, bisa orang tua, bisa saudara, ya bisa tetangga, siapapun, tapi harus yang dipercaya agar dia tetap menjaga kehormatan kita dan juga kehormatan orang tersebut. Demikian. Dan yang terakhir jangan lupa juga ya, doain terus tuh ya. Dideketin tapi juga didoain, deketinnya dengan cara yang baik ya. Nggak apa-apa kan akrab. Yang penting jangan mojok berdua aja gitu. Akrab, ngobrol, kenal lebih lanjut dan diam-diam berdoa. Karena apa? Ngapain kita naksir diam-diam tapi nggak berdoa? Itu wah, rugi sekali. Karena doa itu apa? Doa itu senjata orang yang beriman. Apa kata Allah? Allah sudah jamin ya dalam surat Al-Baqarah itu ya. Allah itu sangat dekat dengan kita. Yang mau berdoa insya Allah dikabulkan. Ya kan? Untuk ini astajib lakum. Dan seterusnya. Di banyak ayat Allah sudah jamin yang mau berdoa insya Allah akan dikabulkan. Demikian, semoga bermanfaat.
Ini tadi ada dari kakaknya Japri itu ternyata pertanyaan lanjutan ya teman-teman. Jadi ini Ayu balik mungkin ke Nananya juga nanya lagi nih. Ustadz, bagaimana Ya. tips menjaga pergaulan dengan lawan jenis saat bertemu langsung? Oke. Pergaulan dengan lawan jenis saat bertemu langsung. Oke. Yang pertama, Islam jelas mengatur bagaimana ketika kita bertemu dengan lawan jenis. Yang pertama, kita diperintahkan untuk apa? Ghadzul basar. Ya, di surat An-Nur itu ya. Ghadzul basar. Ghadzul basar itu apa? Menundukkan pandangan. Ya, tadi seperti sabda Nabi tadi, nadzutul ulalaka wa nadzutul sani halaika. Pandangan pertama itu nikmat, pandangan kedua adalah laknat. Intinya apa? Jangan jelalatan. Ya kan? Yang kedua, kalau kita bertemu dengan lawan jenis, ya bergaul dengan lawan jenis, tapi kita pengen menjaga diri, di samping yang pertama tadi nundukkan pandangan, jadi lebih banyak nundukkan pandangan. Yang kedua, menjaga agar tidak sampai bersentuhan. Kan kadang orang karena nggak tahu hukumnya terus bersalaman ya, kemudian cablek-cablean dan seterusnya, padahal nggak boleh ya kan. Apa kata Nabi? Lebih baik otak kita ini ditusuk dengan besi yang habis dipanaskan sampai kemudian meleleh daripada bersentuhan dengan lawan jenis gitu ya. Karena bersentuhan dengan lawan jenis itu kan pintu awal untuk nanti menuju perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, pastikan dalam berkomunikasi juga yang baik-baik ya, tidak yang jorok-jorok. Kan kadang ada yang saling ngerjain tapi kemudian mengarah kepada hal-hal yang seronok, hal yang bahkan pornografi dan seterusnya. Yang ini harus dihindari ya. Jadi satu, apa tadi? Tundukkan pandangan. Yang kedua, jangan sampai bersentuhan. Yang ketiga, ngobrol seperlunya, ya, hindari guyonan yang berlebihan, apalagi sampai menyerempet ke kalimat-kalimat yang itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, Mas. Yang keempat tambahan tentu yang akhwat menutup aurat, ya kan? Ini sudah pasti karena hukumnya wajib. Lanjut, Mas. Masih adakah yang bertanya? Oke. Kalau dari ini pertanyaannya, ini sih dari kata-katanya sih kayak apa ya? Kayak kata-kata yang lanjutannya Ustadz tadi Iya, orangnya yang nanya itu Japri gitu ya. iya, iya. Terus jadi ada teman-teman ada yang mau nanya lagi gak? Atau itu enggak? Ustaz, Afwan boleh saya japri ke Ustadz untuk ada yang sesuatu yang ditanyakan ke Ustadz, Boleh. minta bantuan ya Ustadz. Boleh, apakah boleh japri melalui WhatsApp atau Instagram ya? Bagaimana Ustadz? Ya, oke. Untuk teman-teman yang mau japri, yang mau nanya lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WA Ustadz di 081 226 144 117. Saya ulangi, 081 226 144 117. Jangan lupa ditulis nama siapa dari Jevisa gitu ya, agar Ustaz tahu bahwa kalian yang bertanya itu dari forum ini. Itu ya Mbak Alia ya. Silahkan nanti Jabri, insya Allah kita bisa bantu semampu kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Alia.
Gimana Mas? Masih adakah yang mau bertanya? Kazan belum on mic. Mbak Rahmatul Umarah mau tanya apa? Silahkan Mbak Umarah, silahkan. Belum Ustadz Afwan. Sudah nikah belum? Belum Ustadz, mohon doanya. Masya Allah ya. Semoga tahun ini ya. Tahun Amin, ini insya Allah. di tahun ini Allah hadirkan calon yang terbaik. Nah, tahun depan nikahnya ya. Tapi kalau mau tahun ini Amin. juga nggak apa-apa nikah ya. Karena mensegerakan nikah ini kan bagian dari anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemudi yang sudah ba'ah, sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Karena itu akan menyelamatkan pandangan dan juga kehormatan. Mbak Rahmatul, semoga segera dapat jodoh yang terbaik. Oke, kita tunggu. Barangkali masih ada yang mau tanya yang lain, silakan. Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firnat ya? Ya, betul. Ya, Saya ada silakan. pertanyaan. Silakan, Mas. Saya untuk sebagai laki-laki yang masih single dan memiliki orang tua dan Iya, juga mengerti soal finansial, kan kita sebagai laki-laki takut gitu. iya. Ketakutannya itu apakah nanti kita bisa mampu untuk menjadi kawam untuk sebagai provider. Jadinya kan sekarang tuh banyak banget itu kondisinya lagi generasi sandwich ya Kak ya. Betul. Jadi satu orang itu diapit oleh dua tanggung jawab sekaligus untuk menafkahi dua keluarga, satu untuk orang tua dan satu untuk keluarga sendiri. Dan bisa Iya. jadi satu untuk mertua kita, orang tua si calon istri kita. Jadi bagaimana tuh Kak? Iya. Terima kasih. Yang pertama, saya doakan dulu ya, semoga Mas Firnat dan siapapun dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yang kedua, Mas, saran saya, silahkan banyak bertanya, terutama kepada mereka yang sudah berhasil menikah. Itu tidak semuanya mereka mapan banget dulu baru nikah, ya. Tetapi ternyata ketika menikahnya semata karena Allah, ya, dan orang tua juga mendukung, sehingga apa? Saat dia memutuskan menikah itu kemudian mulai dimampukan oleh Allah sehingga nggak hanya bisa menghidupi istri tapi juga bisa menghidupi orang tua bahkan menopang mertua. Ini sudah banyak terjadi dan saya juga salah satu contohnya Mas. Saat itu saya bismillah pokoknya usia 25 saya nikah dan orang tua saya setuju padahal saya belum kerja, saat itu masih kuliah S2 ya. Kemudian istri juga sama ya. Tetapi karena orang tua saya dan mertua saya mendukung gitu ya, karena mereka memahami bahwa mensegerakan menikah bagi anak itu baik ya. Yang penting kita juga sudah ada usaha meskipun belum sepenuhnya mapan. Ternyata apa? Yang berlaku adalah surat An-Nur ayat 32 itu Mas. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kita itu pas nikah dalam kondisi masih belum punya apa-apa, itu nanti dengan wasilah nikah itu kemudian kita dimampukan oleh Allah, dibikin kaya oleh Allah. Dan nyatanya demikian. Nah, kalau kita lihat orang tua zaman dulu juga demikian ternyata. Mereka bukan kemudian semuanya sudah mapan baru menikah. Tapi banyak yang kemudian bahkan usia sangat muda sudah menikah ya. Tapi ternyata apa? Allah mampukan pelan-pelan sehingga nggak hanya bisa menghidupi keluarga tapi juga menghidupi keluarga besar, keluarga kita ya, termasuk orang tua kita dan juga keluarga istri. Nah, sekali lagi Mas, yang terpenting adalah bismillah, tentu tidak menunggu terlalu mapan tetapi yang penting sudah ada pegangan, sudah ada kerjaan, yang sudah ada kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan ya. Kemudian PR kedua Mas, tentu pahamkan juga kepada orang tua, kemudian si dia calon kita dan juga calon mertua ya, bahwa insya Allah kita itu siap
untuk bekerja lebih giat ya, lebih sungguh-sungguh dan seterusnya. Ya, saya mendapati Mas banyak orang tua termasuk calon mertua itu karena mereka paham agama. Makanya penting Mas mementingkan yang paham agama itu. Mereka tuh sangat memaklumi ketika kita punya niat untuk menikah padahal belum sepenuhnya mapan. Tapi mereka siang malam kemudian mendoakan kita, ya kan, mendukung kita sehingga kita pelan-pelan mapan, pelan-pelan sesuai dengan harapan mereka. Seperti itu Mas ya. Jadi percayalah ya firman Allah di surat apa tadi An-Nur ayat 32 tadi bahwa kalau kita memutuskan untuk menikah untuk menyelamatkan kehormatan dan karena juga memang sudah umur ya dan sudah ada pekerjaan meskipun belum sepenuhnya sukses ya, Bismillah. Nah, nanti Allah akan bikin kita jadi mapan dan mampu. Insya Allah. Demikian Mas ya. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih, Kak. Sama-sama Mas Firnan. Pertanyaan terakhir barangkali masih ada di 4 menit terakhir, silahkan. Sepertinya cukup Ustadz. Cukup ya. Oke. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Tadi dari kajian terus ada nyambung ke sesi tanya jawab. Iya. Lalu sekarang sesi dokumentasi. Oh iya. Monggo Ustadznya berkenan juga buat teman-teman yang mau ikut sesi dokumentasi bisa dikasih waktu 10 detik dulu. Yang mungkin mau ada yang mau pakai hijabnya dulu, dandan dulu sebentar gitu. Gimana? Oh, apa segini aja. Kayat atau Kak Ilham gimana? Iya, siap. Oke. Oh, udah Oke, siap. teman-teman. Oke, aku ya udah langsung dimulai aja sesi ininya, sesi dokumentasinya. Hmm, Saya harus klik apa ini, Mas? Untuk Mm, Mohon izin Ustadz, saya ya, bantu untuk sesi dokumentasi. ya. Semua bisa on cam ya. Kalau sekiranya cukup, ini dulu aku bantu hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Monggo silahkan dilanjut ke Hasan. siap. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran berharga ya dari disampaikan Ustadz. Mungkin mohon untuk ini Ustadz apa namanya? Mungkin kalau bisa dibilang closing statementnya Ya, atau kesimpulan. ya. Eh, Closing statement dari saya mengacu kepada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda bahwa di akhir zaman nanti, dan sekarang kita sudah masuk akhir zaman ini ya, Nabi bersabda, wa yurar rajulul wahid yatba'uhu arba'una mra'atan. Nanti kamu akan lihat kata Nabi di akhir zaman, dan sekarang kita sudah masuk akhir zaman, satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Mengapa ya Rasulullah? Min qillatir rijal wa kathratin nisa. Saking semakin sedikitnya laki-laki dan semakin banyaknya perempuan. Dari hadis ini, sejatinya ada pelajaran berharga sekali bahwa di akhir zaman ini, dalam memilih jodoh, jangan kelamaan ya. Jangan bertele-tele, jangan kelamaan. Saya sering sampaikan kalau udah nemu yang nilainya 1000 langsung ambil ya. Nilai 1000 itu maksudnya apa? Soleh, solihah nilainya 1 ya. Cantik, ganteng 0 ya. Kaya 0. Keturunan orang hebat 0. Kalau kita hanya milih yang cantik, kaya, berarti 0, 0, nggak ada isinya. Tapi kalau milih yang solihah, dapat nilai 1. Udah solihah, cantik, 10. Solihah, cantik, kaya, 100. Soleh, ganteng, kaya, keturunan hebat, 1000. Ambil yang 1000. Kalau nggak dapat-dapat, ambil 100. Kalau nggak dapat-dapat, cari yang 10. Nggak dapat-dapat, cari 1. Nggak dapat-dapat, ke laut saja. Masa nggak ada sih itu kan.
Jadi boleh kita punya rasa, jangan terlalu lama dipendam ya, tapi segera ungkapkan, apakah ungkapkan langsung ataukah lewat perantara. Tadi penting ya, karena udah akhir zaman nih, kita berpacu dengan waktu. Itu saya kira Mas, closing statement dari saya. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Aku juga minta tolong ketersediaan teman-teman Jovis yang ikut kajian kali ini bisa untuk mengisi link link feedback gitu ya, teman-teman, biar 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 kita juga ada masukan feedbacknya biar bisa mengadakan kajiannya jadi lebih baik. Nah, ada juga acara Jumanji khusus akhwat Jumat malam ngaji. Itu biasanya hari Jumat doang bisa diikuti akhwat only gitu. Oke, terus apa lagi? Terima kasih juga ya, terima kasih sebesar-besarnya Ustadz untuk Ustadz Restu Sugiarto atas Ya, ilmunya, sama-sama. inspirasinya ya. Sama-sama Mas. Sama aku juga minta tolong buat temen-temen juga nih buat share di Instastory Instagram tentang kajian hari ini, kayaknya aku lihat juga tadi bagus juga materinya. Terus ada juga yang katanya yang nanya tadi juga ada yang relate gitu, aku juga relate sih beberapa juga tadi gitu. Mungkin oke, kami mohon maaf juga untuk sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan dari aku sendiri atau dari yang lainnya. Ma, mari juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.